Saya Amanda Katiriniode, Direktur The Climate Reality Project Indonesia. Coaching adalah bermitra dalam proses ko-kreatif dan reflektif dengan individu, tim, maupun grup melalui cara yang menginspirasi untuk memaksimalkan kemampuan dan potensi yang dapat diterapkan dalam menyikapi krisis iklim. Pada tanggal 3-8 Maret, Climate Coaching Alliance akan menyelenggarakan Global Festival 2022 dengan lebih dari 80 events guna menjelajahi dan merayakan alat dan teknik creative coaching baik modern maupun tradisional. Acara tersebut gratis dan terbuka untuk siapapun juga. Dalam mendukung Climate Coaching Alliance Global Festival 2022, Climate Reality Indonesia akan menyelenggarakan beberapa kegiatan, antara lain Instagram Live Chat, penulisan artikel, dan pembuatan serangkaian video klip pendek terkait dengan berbagai topik perubahan iklim, sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan pegiat perubahan iklim, termasuk coach. Ikuti terus akun Instagram Climate Reality INA untuk mengetahui kegiatan yang akan kami selenggarakan. Halo, nama saya Ari Wijanako Adipratomo. Saya adalah Climate Leader dari tahun 2021. NDC dan juga Net Zero Emission merupakan dua topik yang sering sekali dibicarakan belakangan ini. Namun, apa sih sebetulnya NDC dan juga Net Zero Emission itu? NDC adalah jantung dari Perjanjian Paris. NDC itu adalah sebuah dokumen yang ditetapkan secara nasional oleh sebuah negara yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara, yang kemudian akan dikomunikasikan kepada Badan PBB untuk urusan perubahan iklim, dan ini pada ujungnya adalah mampu mengkolektifkan aksi dari tiap negara, sehingga kita bisa mengukur apakah aksi yang dilakukan oleh semua negara sudah cukup atau belum untuk dapat memenuhi target Perjanjian Paris, untuk menjaga suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Nah, ada lagi namanya Net Zero Emission atau NZE. NZE itu apa sih teman-teman? NZE itu adalah kondisi di mana emisi yang dikeluarkan oleh manusia mampu diserap secara utuh atau sepenuhnya oleh lingkungan yang ada maupun upaya-upaya lainnya. Terima kasih. Nama saya Ari Muhammad. Saya Country Manager ICLEI Local Government for Sustainability Kantor Indonesia. Ancaman perubahan iklim memperlambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Karenanya, pembangunan harus memasukkan agenda adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta mendorong kemampuan keduanya untuk bekerja secara sinergi. Isu adaptasi adalah isu pembangunan, maka esensinya kegiatan adaptasi ada dan berpengaruh pada program pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas dalam rangka mewujudkan ketahanan atau kedaulatan pangan, peningkatan kesehatan masyarakat. Dalam konteks adaptasi perubahan iklim, pada rencana tata ruang dan wilayah, yaitu pelibatan masyarakat dan pendekatan landscape sebagai antitesis dari pendekatan sektoral selama ini. Pelibatan masyarakat adalah salah satu variabel yang penting dalam menciptakan kebijakan tata ruang dan wilayah yang adalah penerimaan masyarakatnya, karena di dalamnya berbicara mengenai struktur dan pola ruang yang ditetapkan. Sementara itu, pendekatan berbasis landscape, masing-masing sektor kehidupan memiliki kekhususan. Demikian pula masing-masing lokasi dan masyarakat, serta ekosistemnya. Pengelolaan yang terintegrasi antara hulu dan hilir yang diikat dalam suatu karakteristik ekosistem akan lebih mengenali potret potensi ancaman dan pengawasan, serta pengendaliannya. Demikian, terima kasih. Jadi saya sendiri adalah alumni dari Climate Reality dan sudah cukup lama mendalami isu lingkungan ya. Cuma di tahun 2016 saya mengalami kecelakaan, lalu dalam proses itu saya menjadi seorang penyandang disabilitas. Nah tentunya tahun ini menjadi tahun yang sangat penting karena ada G20 dan kita tahu di G20 itu juga isu mengenai disabilitas adalah sekedar hanya sambilan dari satu proses yang besar. Padahal harusnya isu disabilitas itu masuk ke dalam mainstream, di mana para penyandang disabilitas pun terlibat di dalam proses itu. Frasa PBB itu selalu bilang begini, nothing us without us. Jadi tidak bisa kita merumuskan satu kebijakan atau agenda tanpa juga penyandang disabilitas itu terlibat. Dan apa yang disebut inklusivitas itu, kalau kita melihat penyandang disabilitas itu melihat kita, masyarakat di sekitar kita itu tidak aneh. Jadi bukan alien atau makhluk lain ketika kita melihat seorang penyandang disabilitas itu betul-betul bahwa mereka-mereka itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Halo, saya Andi Bahari, selaku Co-Leader Workshop di Indonesia dan Climate Reality Indonesia Angkatan 2021. Saya dan tim menggerakkan jutaan relawan Indonesia untuk mengangkat darurat
isu persampahan di Indonesia. Dan berbicara tentang sampah tentunya tidak bisa lari dari kaitannya dengan krisis itu. Mari bersama kami 13 juta relawan melakukan perubahan bersama dengan berpijak atas pengolahan sampah dari rumah kita sendiri. Sehingga tidak terbuang ke tempat pembuangan akhir di mana menjadi sumber gas efek rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim. Ingat, segala perubahan bermula dari diri kita sendiri. Jika bukan kita memulai, siapa lagi? Sampah bukan hanya kewajiban petugas kebersihan, namun sampah adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jika Anda ingin mengambil peranmu, silakan jalan bersama kami melalui gerakan World Cleanup Day Indonesia. Salam kami 13 juta. Saya Amanda Katiliniode, seorang Climate Action Coach. Climate Coaching Alliance merupakan sebuah wadah internasional yang dibentuk untuk mempertemukan para coach, psikolog, dan pengawas coaching, serta fasilitator maupun profesional di bidang kepemimpinan. Tujuannya agar praktisi individu dan profesi coaching dapat mengembangkan strategi dan praktik, sehingga mitranya memperoleh ruang yang tepat untuk melangkah ke peran kepemimpinan yang diperlukan dalam menghadapi krisis iklim. Proses coaching melibatkan seorang coach yang memiliki kredibilitas karena telah mengikuti pelatihan untuk menjadi coach yang beretika dan berakreditasi, serta memiliki pengalaman untuk coaching. Coaching dapat meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab untuk melakukan sesuatu secara berbeda, sehingga walaupun climate coach tidak harus ahli di bidang teknis, mitranya dapat terinspirasi untuk memahami adanya saling ketergantungan dengan sistem yang lebih besar seperti bumi dan jagat raya. Growth mindset ditandai dengan pola pikir everyday learner. Percaya bahwa kemampuan dasar kita dapat ditingkatkan. Dan untuk mengembangkan kemampuan, membutuhkan latihan dengan fokus pada bagaimana kita dapat tumbuh dan meningkatkan manfaat. Mindset membentuk kehidupan kita sehari-hari dan juga membentuk kemungkinan masa depan dunia tempat kita tinggal. Untuk membuat perubahan dalam hidup atau membuat perubahan di dunia, maka memilih pola pikir adalah penting. Ketika kita mengetahui dan memilih dengan hati-hati pola pikir kita, itu menandakan ada values atau nilai yang besar yang akan membawa pada perubahan. Halo, saya Delima Primasari, Executive Coach dengan fokus pada growth mindset. Saya Katarina Nacuba, Climate Reality Leader 2021. Dalam perubahan iklim, self-care sangatlah penting. Dalam semua perubahan harus diawali dari diri kita sendiri. Saya mencoba untuk merubah diri saya menjadi lebih positif dengan cara mencintai diri sendiri dan menjalankan self-care. Pertama-tama, saya harus bersyukur atas segala rahmat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Alam dan lingkungan yang indah telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Dari rasa syukur ini, saya harus mempunyai positive mindset, pikiran yang positif atas segala sesuatu, menjalankan hidup secara mindfulness dan rasa syukur. Kemudian saya tanyakan ke diri saya sendiri, manfaat apa yang saya dapat berikan kepada orang lain, masyarakat, dan lingkungan kita. Saya juga harus menciptakan dan menjalin hubungan baik antara sesama, menumbuhkan dan menebarkan rasa cinta kasih kepada seluruh makhluk hidup. Menciptakan gaya hidup yang lebih bermakna dan membawa kebahagiaan diri sendiri secara positif. Juga saya selalu mengkonsumsi makanan sehat dan bernutrisi, dengan makanan cukup dan menghindari food waste. Juga tidur yang cukup dapat memberikan high energy supaya saya dapat memberikan positive energy untuk semua. Kalau semua orang menjalankan self-care secara mindfulness, kita semua dapat memberikan positive energy kepada alam dan lingkungan kita. Ayo, kita menjalankan self-care untuk perubahan iklim yang lebih baik. Halo, saya Abi, seorang climate leader juga anggota koalisi pejalan kaki. Berjalan kaki hakikatnya merupakan aktivitas natural manusia. Setiap manusia pasti akan berjalan kaki. Tetapi pada konteks hari ini, manusia yang bermobilitas dan rekreasi begitu biasa dengan berkendaraan bermotor. Cara dan budaya ini sebenarnya mempercepat mobilitas dan memudahkan banyak hal, tetapi dampaknya bagi lingkungan juga meningkat. Ada polusi udara dan emisi karbon yang dapat mempercepat perubahan iklim. Maka dari itu berjalan kaki menjadi tidak biasa. Aktivitas natural ini perlu digalakkan kembali karena ia tidak menyumbang polusi dan emisi. Bersama aktivitas bersepeda, keduanya menjadi non-motorized mobility dan keduanya dapat ditunjang dan didukung dengan penggunaan transportasi umum yang juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor pribadi. So, walking is a climate action dan kita dapat memulai aksi dari diri sendiri kan.
saya Puji Rianti, saya seorang climate leaders dan pengajar serta peneliti di Institut Pertanian Bogor. Biodiversitas adalah inti dari keseimbangan kehidupan yang kita jalani saat ini. Tanpa keanekaragaman hewan, tumbuhan, dan bahkan mikroorganisme di muka bumi, kehidupan akan menjadi timpang dan kesejahteraan tidak akan seimbang. Yuk, kita kenali ragam biodiversitas di sekeliling kita, mulai dari apa yang telah hidup bersama dengan kita di area rumah, di jalan-jalan yang setiap hari kita lalui, hingga taman, lapangan terbuka, hutan, dan lautan di sekitar kita. Mari kita hidup berdampingan dengan biodiversitas ini secara harmonis dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Maka kita akan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, sehat, dan bahagia. Karena kita dan biodiversitas di sekeliling kita adalah satu tubuh yang bergerak bersama menjaga keseimbangan di bumi. Salam sehat teman-teman sekalian, salam perhutanan sosial, salam 5 jari. Saya Tami, saya climate leader dari tahun 2009 dan saya sudah lebih dari 20 tahun dan bergiat di isu perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lokal yang memang tinggal di kawasan hutan atau di kawasan pinggir hutan. Itu bisa dilakukan di kawasan hutan negara, di adat maupun hutan hak. Tapi sekarang memang yang dominan itu dilakukan di kawasan hutan negara. Total alokasi adalah 12,7 juta hektar yang memang disediakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan datangan hutan. Nah, ada 5 skema yaitu hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Pola pengelolaan perhutanan sosial ini unik ya, karena dia tidak hanya mengutamakan soal ekonomi ya, kelola usaha, tapi di situ harus ada kelola kawasan, di mana ekologi itu harus bagus, dan ada kelola kelembagaan di mana sosial, masyarakat harus kuat ya kapasitasnya. Kalau kita tanyakan apa kaitan perhutanan sosial dengan perubahan iklim, kita bisa melihat dari 2 konteks. Konteks pertama adalah konteks mitigasi di mana gitu, memang sudah merupakan praktek yang turun-temurun bahkan kerap dilakukan oleh kelompok masyarakat dan masyarakat adat atau lokal untuk menanam, memelihara pohon, menjaga. Kan sekarang perempuan laki itu ya patroli ya, misalnya supaya tidak kebakaran dan segala macam ya, dan bagaimana secara lestari mengelola kawasan hutan. Dan yang kedua, kalau misalnya adaptasi itu kelihatan betul mereka pakai bibit lokal ya misalnya. Kenapa pakai bibit lokal? Karena bibit lokal itu lebih kuat, lebih tahan terhadap rendaman air atau panas. Dan kemudian kalau konteks pandemi ini kita lihat pada saat mereka misalnya menggunakan pangan lokal itu tidak kemana-mana dari pekarangan, itu adalah salah satu cara pola adaptasi untuk pangan. Itu kira-kira cintai perhutanan sosial. Salam 5 jari, salam lestari, salam perhutanan sosial. Terima kasih. Halo, saya Arifah Handayani, Community Action Manager dari Climate Reality Indonesia. Sebagai ibu 4 orang anak, isu krisis iklim membuat saya merasa masa depan bumi menjadi tidak bersahabat bagi anak-anak saya. Maka saya merasa harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi. Sebagai seorang edukator yang berfokus pada self-development dan pemberdayaan masyarakat, saya membidik isu food system dan sustainable agroforestry sebagai bagian dari krisis iklim yang menjadi titik tekan aksi nyata yang saya pilih. Pada food system, terdapat alternatif solusi penyediaan pangan rendah emisi, sedangkan pada sustainable agroforestry, kita berharap ketahanan pangan dapat dibangun dengan tetap melakukan konservasi terhadap hutan, gunung, sungai, dan mata air. Kita berharap konsep edukasi di tanah air dapat mengakomodasi kebutuhan kita atas food system dan sustainable agroforestry yang menjadi solusi krisis iklim. Terima kasih. Hai, nama saya Frili Rodonulu. Saya Climate Leaders tahun 2021. Tujuan pembangunan berkelanjutan dimulai tahun 2015, di mana semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi suatu agenda untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu Agenda 2030. Agenda ini memberikan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet ini, untuk sekarang dan juga di masa depan. Pada intinya, cetak biru itu adalah 17 tujuan yang terdapat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Jadi, SDGs ini atau TPB ini merupakan seruan yang mendesak untuk bertindak oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Negara-negara termasuk Indonesia menyadari bahwa untuk mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus berjalan seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Semuanya sambil mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan lautan dan juga hutan kita. Mari kita wujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, untuk Indonesia, untuk dunia, dan untuk bumi kita.
Halo, selamat siang. Saya Tantu Sucipto, Climate Reality Project Leader Indonesia. Saya telah bekerja di perbankan selama 30 tahun, sehingga saya ingin berbagi sedikit informasi perihal sustainable financing atau ekonomi berkelanjutan ataupun green financing. Sustainable financing merupakan keuangan berkelanjutan yang melibatkan pengambilan keputusan dalam berinvestasi di satu perusahaan. Jadi ketika mengambil keputusan tidak hanya mempertimbangkan faktor keuntungan secara ekonomi, tetapi juga faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan tersebut. Keuangan berkelanjutan biasa juga digambarkan sebagai sistem keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan juga mempertimbangkan aspek sosial dan tata kelola perusahaan. Dalam hal ini konteksnya perubahan iklim adalah pertimbangan lingkungan termasuk mitigasi dan adaptasi iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan ekonomi sirkular. Saya Kuki Suyahmun, Climate Leader sejak 2020. Nilai ekonomi karbon atau NEC atau carbon pricing merupakan instrumen ekonomi yang memasukkan biaya eksternalitas emisi gas rumah kaca dalam bentuk harga atau biaya yang harus ditanggung oleh pengemisi. Instrumen NEC cukup beragam. Ada yang berbasis pendekatan pasar dengan adanya transfer unit, biasa kita kenal sebagai perdagangan karbon, baik domestik maupun internasional. Ada juga yang berbasis pendekatan non-pasar tanpa adanya transfer unit dan biasa dikenal sebagai pembiayaan berbasis kinerja atau result-based carbon financing. NEC dapat juga berbentuk pungutan dan pajak atas karbon. Selain itu, untuk entitas bisnis dikenal pula NEC internal atau internal carbon pricing sebagai acuan dalam pembuatan bisnis plan. Jika diterapkan dengan persyaratan, mekanisme, dan metodologi yang benar, maka NEC memungkinkan penurunan emisi GRK yang lebih ekonomis dan berintegritas lingkungan. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Janata Giwangkara atau biasa dipanggil Egi. Saya salah satu climate leader dari Indonesia sejak 2014 lalu dan sekarang sedang meniti karir di sektor energi. Membuka jalan menuju ekonomi netral karbon atau net zero ekonomi pada tahun 2060 atau lebih cepat di Indonesia memang penting. Namun memastikan transformasinya menjadi adil juga sangat penting. Tidak seperti transisi sebelumnya, transisi nol bersih atau net zero hari ini didorong secara global dan didorong oleh tenggat waktu. Transisi hari ini adalah mentransformasikan seluruh sistem, tidak hanya dari sektor energi, yang berpusat pada supply seperti pada transformasi sebelumnya. Namun, ditekankan atau ditambah isu dekarbonisasi sebagai intinya. Hal yang menjadi penting adalah menyeimbangkan antara pengurangan emisi karbon, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan, serta pembangunan ketahanan iklim harus menjadi strategi utama dalam transisi energi kali ini. Indonesia sebagai republik dan juga negara berkembang ke-8 yang mengajukan strategi jangka panjang atau long-term strategy pada bulan Juli tahun lalu, pemerintah mencanangkan untuk mencapai netral karbon atau net zero di tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam strategi tersebut, Indonesia menargetkan untuk bisa mencapai puncak emisi gas rumah kaca pada tahun 2030, sekaligus menjadikan sektor pertanian, kehutanan, dan lahan menjadi sektor terdepan untuk dapat menyerap karbon. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi deklarasi Silesia pada tahun 2018, Indonesia juga mengedepankan atau mementingkan topik atau isu mengenai keadilan. Dalam dokumen LTS, Indonesia sudah menggarisbawahi bahwa sinergi dan juga kepentingan antara mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim harus juga mengikutsertakan prinsip-prinsip berkeadilan atau just transition principle. Kita memang masih belum sempurna untuk menyusun strategi jangka pendek, panjang, atau menengah ataupun jangka panjangnya, tapi setidaknya kita sudah punya kerangka yang bisa menjadi landasan bagi semua pihak, dalam hal ini pemerintah, swasta, ataupun kita sebagai yang juga untuk bersama-sama mendukung dan juga memastikan perubahan atau transisi menuju ekonomi netral karbon di 2060 menjadi yang berkeadilan untuk semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanasan global, mungkin kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata. Mungkin kita tidak bisa melihat radiasi tersebut, tapi kita bisa rasakan hangatnya dan kita bisa merasakan bahwa dunia ini menjadi semakin panas. Sama halnya seperti karya seni. Mungkin pesan tersebut tidak bisa terlihat secara langsung, tapi kita sebagai audiens, kita melihat dan kita merasakan pesan yang dirasakan oleh pembuat karya tersebut. Mau itu tarian, mau itu pertunjukan, mau itu gambar, mau itu poster, apapun bentuknya, pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Dan kita sebagai audiensnya, kita tahu apa yang kita lakukan. Maka dari itu pentingnya kita punya karya seni dalam upaya untuk memerangi krisis iklim. Mau itu dari yang hal terkecil sekalipun, mau dari itu posting dari Instagram, sekecil apapun itu berarti.
Maka dari itu, aku mau mengajak teman-teman semua untuk berkarya demi menjaga kesehatan bumi. Halo, nama saya Narativa. Saya adalah Climate Leaders dari tahun 2021. Perubahan iklim dengan pemuda itu sangat berkaitan. Mengapa? Karena kita sebagai pemuda terkadang melakukan hal yang tidak sengaja yang merusak iklim, dan kemudian kita akan terkena dampak. Salah satu contohnya ialah deforestasi atau penebangan secara liar. Nah, dari dampak tersebut, banyak sekali hewan-hewan yang kering menghadirkan, dan kemudian ada pula yang digunakan dalam kompleks, industri agrikultur, dan transport, dan yang lain. Nah, dari semua itu kita dapat melakukan use R, reuse, reduce, recycle. Kemudian, bagaimana cara bergerak? Yaitu dengan kita sangat mengundang seseorang yang dapat kita ajak untuk berpartisipasi dalam climate action. Kemudian, bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu hal yang sangat diskusikan dan kemudian menghasilkan apa yang telah kita diskusikan. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, kita akan melanjutkan proses tersebut secara terus-menerus agar kehidupan pada bumi ini sangat baik dan layak untuk dipertahankan. Terima kasih. Halo, saya Hana Astarati, Climate Leader tahun 2020. Perubahan iklim beserta kebijakan dan strategi adaptasinya mempengaruhi masyarakat secara berbeda-beda. Namun, perempuan secara umum lebih rentan terhadap risiko perubahan iklim dan menanggung beban yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Perempuan terkadang tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya alam dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut pakar, ini berakibat pada minimnya akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam kebijakan perubahan iklim dan berpotensi memperparah kesenjangan gender yang telah ada. Oleh karena itu, di Hari Perempuan Internasional ini, penting untuk mengidentifikasi strategi yang sensitif gender untuk menanggapi kebutuhan keamanan manusia serta krisis lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Upaya ini harus berfokus pada mengurangi kerentanan perempuan bersama-sama dengan kerentanan pria, mempromosikan tanggap darurat yang sensitif gender, dan mencatat perempuan sebagai pelaku utama lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan, tentunya sembari berdampingan dengan kaum pria, dan menekankan pada pengetahuan dan kepemimpinan perempuan dalam upaya mitigasi dan juga adaptasi perubahan iklim. Halo, saya Lia Zakia. Saat ini sedang menempuh PhD di George Mason University, belajar terkait komunikasi perubahan iklim. Ada beberapa tips untuk mengkomunikasikan perubahan iklim yang saya dapat dari profesor saya, Edward Maybach, yang namanya two wordsticks ya. Yang pertama adalah simple, clear messages repeated often through its variety of sources. So, yang pertama pesannya memang harus jelas dan harus simple, karena kadang kita terlalu banyak pakai jargon-jargon yang mungkin banyak orang nggak ngerti, sehingga itu harus jelas dan simple. Yang kedua adalah harus diulangi terus gitu supaya